Taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, seluruh ikhwah fillah, barakallahu fikum wa hayyakumullahu jami'an. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik, yaitu pertolongan, rahmat, yaitu kasih sayang Allah Azza wa Jal, agar kita istiqamah di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sia-sia ibadah kita. Sia-sia ibadah kita. Maka Nabi dahulu itu ya ikhwah, diriwayatkan atau dikatakan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, selalu mengulang-ulang, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebaik-baiknya perkataan itu perkataan Allah Azza wa Jalla, dan sebaik-baiknya atau sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya perkataan itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Asdaq, yang paling jujur, paling benar. Wa khairal hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk. Tadi yang pertama apa? Sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, yang paling benar adalah Al-Quran. Kemudian wa khairal hadi, ada yang mengatakan wa khairal huda, semuanya sama. Dan sebaik-baiknya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baiknya petunjuk. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara, ada muhdatsatuha, hal-hal yang baru. Dalam urusan agama, urusan dunia, tafadhol, silahkan, inovasi terserah. Akan tapi urusan akhirat nggak ada inovasi, nggak ada inovatif urusan akhirat, nggak ada kreasi atau kreatif dalam urusan akhirat. Urusan dunia silahkan, selagi tidak ada hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka silahkan. Akan tapi ketika mengandung kemaksiatan, tidak boleh. Itulah yang namanya apa? Syariat agama Islam. Baik, afwan sebentar. Ini bocah cilik. Sana adik sana. Komik. Nah, komik sana. Komik sana. Komik sana. Baik. Maka di sini ada perkataan baik ya ikhwah. Nanti insyaallah semoga kita bisa share. Kita buatkan poster nanti khusus KSO biidznillah. Atau di sini sebelumnya kalau yang biasa atau sering buat poster, nah fadl bisa apa namanya, mutabarri itu sukarela, relawan lah untuk membuat poster. Nanti anak kirimkan perkataannya untuk KSO dan lain sebagainya, nanti insyaallah bisa di-share, dimanfaatkan. Apa di antara perkataan yang jarang orang ketahui tapi sebagian atau kebanyakan penuntut ilmu tahu tentang itu? Ada dulu. Dulu nanti lagi. Dulu. Apa kata Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i? Man dhanna anna Muhammadan atau man dhanna anna fid dini bid'atan dhanna anna Muhammadan qad khana wa katama syariah atau kama qala. Barang siapa yang menyangka, nah ini, barang siapa yang menyangka atau berpendapat dalam agama Islam itu ada bid'ah hasanah,
maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW pendusta. Kenapa? Karena menunjukkan Nabi nggak menyampaikan syariat secara kafah, ya, nggak menyampaikan syariat secara utuh, total. Kalau dia menyangka dalam agama Islam ada bid'ah hasanah. Kan bid'ah hasanah itu kan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi baik kata mereka. Tidak dilakukan Nabi tapi baik kata mereka. Nah, menunjukkan kan Nabi nggak melakukan. Menunjukkan Nabi nggak mensyariatkan atau nggak mencontohkan. Tapi dia mengatakan ini baik. Apa kata Imam Malik? Sungguh secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW pendusta. Ini kata Imam Malik, bukan kata saya, tapi kata Imam Malik. Man dhanna anna fid dini bid'atan hasanatan faqad dhanna anna Muhammadan qad khana au katama. Itu ya ikhwah. Maka kita harus memurnikan akidah kita, perilaku kita, muamalah kita, sosial kita, adab dan akhlak kita dipastikan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo Umi, udah duduk. Nah, insyaallah anak batuk qadar Allah 2 pekan lebih belum sembuh, insyaallah. Cuacanya mendukung untuk batuk, insyaallah. Baik, itu saja. Baik, kita lanjutkan. Itu perihal masalah bid'ah. Maka saya sampaikan dan tegaskan kembali, ayo kita murnikan akidah kita, keimanan kita, ya, muamalah kita. Apa itu muamalah? Sosialisasi kita, apalagi adab dan akhlak kita. Ini 3-tiganya harus pas. Ya, masalah ibadah harus pas. Ya, masuk ke dalamnya akidah, sudah bagus akidahnya, sudah bagus ibadahnya sesuai dengan sunnah. Nah, muamalahnya ini dengan manusia sesama muslim bagaimana? Sesama kafir sesama muslim bagaimana? Dengan orang kafir bagaimana? Maka di antaranya adab, ini bisa antum catat atau antum ingat-ingat, ada adab khusus bertetangga dengan orang kafir. Maka kalau ada yang pernah dengar hadisnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada falyaqul khairan aw liyasmut, sampai akhir hadisnya. Kemudian di akhir hadisnya apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka dia harus diantaranya memuliakan atau menghargai seorang tetangganya. Di hadis yang lain tidak dinamakan iman, la yu'minu ahadukum, tidak dinamakan iman yang sempurna sampai di antara kalian, tetangga-tetangga kalian merasa aman dari ulah kita, dari perilaku kita. Itu di antara tanda keimanan. Dengan hadis ini apa poinnya? Apakah orang kafir mendapatkan hak? Iya. Orang kafir mendapatkan hak ini. Apa di antara haknya ya ikhwah? Maka di antara haknya satu, dia tetap mendapatkan kemuliaan dari kita. Mungkin tegur sapa, tidak kita zalimi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita masih memiliki makanan yang layak atau bahkan ibaratnya sampai asapnya, sampai aromanya tercium oleh tetangga kita, orang kafir ataupun orang muslim, orang kafir pun tetap mendapatkan haknya. Maka pernah salah satu sahabat Nabi, anak subhanallah, qadarullah lupa, nanti coba anak ini lagi. Sahabat Nabi tapi kisahnya nyata dan sahih, bukan kisah fiktif ataupun ngarang-ngarang, tidak. Apa di antaranya? Pernah sahabat Nabi berkata kepada pembantunya, kasihkan daging ini pertama kali adalah tetanggaku yang Yahudi. Wah. Ya, kasihkan daging ini pertama kali kepada tetanggaku yang Yahudi. Pembantu ini ataupun khadim ini bingung. Yang Yahudi? Iya. Kenapa bukan yang Muslim terlebih dahulu? Kata beliau apa?
Karena yang Yahudi yang paling dekat dengan kita. Nah, maka bisa diterapkan ikhwah kaum muslimin, misalkan antum punya tetangga, walaupun yang yang samping kanan kiri antum misalkan orang Yahudi, orang Muslimnya agak jauh, maka orang Yahudi itu misalkan kalau antum kasih jajan, hadiah, dia yang lebih pertama dikasih terlebih dahulu. Nah, bayangkan. Adabnya seperti itu ya. Adabnya seperti itu. Kemudian berikutnya, Afwan. Bentar, ikhwan. Baik. Berikutnya, ikhwan. Berkaitan dengan masalah apa? Akidah kita tadi, setelah masalah ibadah sudah selesai, muamalahnya bagaimana? Nah, tadi kan muamalahnya bagaimana? Kadang sama orang yang sudah ngaji deket sekali, tapi dengan orang yang belum ngaji, Muslim, nggak pernah tegur sapa. Dan ini yang mirisnya seperti ini, di mana-mana. Terlebih ikhwan yang mungkin baru ngaji, semangat ngaji, tapi ngajinya tidak menerapkan adab dan akhlak ataupun muamalah sosialisasi dengan orang yang lainnya. Ini yang sangat disayangkan. Atau sebaliknya, dia terlalu berlebihan dengan orang-orang yang belum ngaji atau bahkan orang-orang kafir, tapi dengan orang yang sudah ngaji sendiri, malah dia acuh tak acuh, tidak peduli dan sebagainya. Ini juga salah, kebalik. Kita memiliki batasan. Apa di antara dalilnya? Kata Allah Azza wa Jal, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, dan ini untuk kita, dicontohkan untuk kita juga. Apa? Ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Asyidda wal kuffar, tegas dengan orang kafir. Iya, tegas dengan orang kafir. Tapi memiliki batasannya. Kapan kita sekedar muamalah saja karena urusan dagang, bisnis. Kapan dengan urusan ini dan itu. Tapi kalau sampai loyal terlalu berlebihan, maka mana yang namanya wala wal baro? Mana yang namanya loyalitas kita? Mana yang namanya berlepas diri dari orang-orang kafir? Maka dengan ini ya ikhwah, wala wal baro ini kita sejatinya diperbolehkan muamalah dengan mereka apapun itu selagi halal, ya. Bahkan makanan mereka selagi itu orang Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau di kita kan saking banyaknya agama, ya, terlebih di kita Oku Timur mungkin banyak selain agama Yahudi dan Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang apalagi ya sejenisnya lah selain Yahudi Nasrani. Maka kita nggak boleh menerima makanan dagingnya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani diperbolehkan. Kenapa? Ada hadis khusus. Bahkan juga ada dalil dalam Al-Quran yang memperbolehkan memakan daging orang Yahudi dan Nasrani. Maka dengan ini ya ikhwah, apa diantaranya? Muamalah kita tunjukkan, ayo kita bareng-bareng menunjukkan muamalah yang baik. Dan yang terakhir, yang nomor 3, pembahasan akidah ini, masalah adab kita. Tadi muamalahnya, ya. Sekarang adab dan akhlak kita. Bagaimana adab dan akhlak kepada orang lain. Ya Allah, terkadang itu di mana-mana. Di sini ternyata juga ada. Di Depok ini, di Jakarta sini, masuk Jakarta Timur, Jakarta Depok. Orang-orang yang sudah ngaji tapi kadang adab akhlaknya miris. Kadang tegur sapanya kurang baik. Kadang wajahnya ya oke lah, kita terkadang sebagian orang ya ikhwah wajahnya tuh datar biasa, tapi ketika bertemu senyum itu baik. Ya wajahnya datar biasa, tapi ketika bertemu dengan sama muslim senyum itu baik. Tapi sebaliknya ya wajah sudah datar, tapi ketemu dengan orang muslim nggak ada senyumnya, nggak ada salamnya. Bahkan saya bolak-balik ketemu, wallahu a'lam, apa suara saya yang kurang keras atau bagaimana? Nggak sekali dua kali diucapkan salam nggak dijawab, malah membahas hal yang lain. Ngobrol tapi membahas hal yang lain. Ini kan masuk ke adab, masuk ke adab.
Karena adabnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haknya seorang Muslim atas Muslim yang lainnya ketika mengucapkan salam apa? Wajib untuk dijawab. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan tahiyah, tahiyah itu suatu penghormatan, yaitu assalamualaikum. Itu penghormatan orang Islam itu ya ikhwah ya, assalamualaikum. Maka kita apa? Farudduha wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu minha. Baliklah ucapkan salam kepadanya. Nah, wajib. Ahsan atau lebih baik buat jawabannya. Assalamualaikum, jawab minimalnya waalaikumsalam. Lebih-lebihnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan pembahasan ini ya ikhwah, tadi apa masalah adab dan akhlak, tegur sapa secara kaum muslimin, kita masuk ke poin berikutnya dengan faedah ini. Bagaimana hukum penghormatan kepada sesama orang, itu dengan mengangkat tangan, atau kalau dalam bahasa Arab itu tahiyyah askariyah, mengangkat tangan untuk seperti para tentara atau polisi. Hormatlah kalau di kita kan ya, siap hormat yang seperti ini. Ini kan masuk ke penghormatan tadi, masuk ke bab adab dan akhlak. Dan adab dan akhlak masuk ke akidah loh. Jangan dikira akhwan, adab akhlak itu nggak masuk ke akidah. Masuk, sangat masuk. Maka yang sering saya sampaikan sejak dulu kajian di Blitar juga, apa namanya, akidah itu mencakup 3. Ibadahnya, ya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu masuk 3. Ibadahnya apa ya? Seluruh ibadah, masalah akidahnya, tauhidnya, hatinya, masalah sholatnya, fikih dan lain sebagainya, itu masuk ibadah. Muamalahnya bagaimana? Adab dan akhlaknya sesama kaum muslimin atau dengan dirinya bagaimana? Di antaranya apa? Hukum penghormatan itu ya ikhwah, hormat kepada orang lain atau yang disebut kalau dalam bahasa Arab apa tadi? Tahiyyah askariyah, hormat ya, di kita seperti itulah hormat tangan itu. Maka ternyata ada hadisnya ya ikhwah. Apa di antara hadisnya? La tashabbahu bil yahud. La tashabbahu bil yahud. Fa inna salamal yahud isyaratul bil yad. Ya. La tatashabbahu bil yahud fa inna salamal yahud isyaratun bil yad. Jangan kalian menyerupai kaum Yahudi. Bisa dicek nanti hadisnya, dan hadisnya hadis sahih. Apa di antaranya? Orang Yahudi itu kalau salam dia hanya isyarat tangan seperti ini. Nah, itu tasyabuh dengan Yahudi. Lalu bagaimana hukumnya? Syekh Utsaimin merincikan. Nah, ini perincian yang bagus dengan pondasi hadis tadi ya ikhwah ya. Lalu dirincikan. Kalau kita hanya mencukupkan hormat seperti ini saja, tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan kalam wala syai', maka hukumnya haram. Tuh, bayangkan. Hukumnya haram, termasuk tasyabuh. Apa tasyabuh? Menyerupai orang Yahudi. Apa dalilnya tadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian ikuti atau serupai Yahudi dengan isyarah mengangkat tangannya. Nah, itu hadis yang sahih, jelas, fakta real. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bagaimana kalau ketika mengangkat tangan dengan mengucapkan salam juga? Assalamualaikum, misalkan ya, kita sering assalamualaikum kan sama. Assalamualaikum dengan tangan seperti ini, atau assalamualaikum dengan tangan diangkat di kepala. Tapi dengan mengucapkan salam, itu kata beliau, dengan melihat hadis ini, hukumnya boleh. Boleh. Tapi kalau hanya tangan, hukumnya apa tadi? Haram ya ikhwan. Nah, itu. Maka ada beberapa mungkin yang sempat mengikuti upacara atau mungkin apel ya, mungkin di setiap Seninnya atau apel dan lain sebagainya. Maka diusahakan kalau kita mampu, tidak usah melakukan itu. Kalau kita mampu ya, nggak usah melakukan itu. Tapi kalau kita dipaksa, kalau tidak nanti misalkan langsung di PHK misal, ya sudah, apa daya, antum mengingkari dalam hati antum, tapi apa, ini adalah dalam rangka terpaksa, dalam rangka terpaksa. Kenapa saya bahas ini? Karena ini masuk ke akidah.
ya, masuk ke akidah, masuk ke tauhid. Maka akidah itu nggak hanya bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana menjauhi kesyirikan, nggak hanya itu, tapi seperti ini juga masuk ke akidah apa itu namanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, nggak boleh. Baik, itu pembahasan yang nomor 3. Setelah kita bahas masalah ibadah, masalah muamalah, adat dan akhlak, masuk ke pembahasan ini. Antum bisa ringkas secara ringkasnya atau ditulis atau diingat, minimalnya masuk ke dalam hati kita agar kita tidak bermudah-mudahan dengan yang namanya tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan orang kafir. Di antara berikutnya ikhwah, pembahasan tasyabbuh ini luas sebetulnya ikhwah. Mungkin sedikit kita jelaskanlah atau sedikit kita dalami agar kita itu enggak abu-abu, enggak samar-samar. Di antara tasyabbuh ya ikhwah, bisa dicek antum. Kita jangan mudah berikut-ikutan tentang masalah perayaan-perayaan. Dikit-dikit memperingati hari lahir ini. Sedikit-sedikit memperingati hari ini. Dan itu ketika suatu masuk ke ibadah atau suatu masuk ke dalam suatu adat, yang adat itu ada bentuk ibadahnya. Saya ulangi lagi, adat, ngomongnya orang-orang sini kan cuma adat, kebiasaan, iya. Tapi kalau adat di situ masuk ada unsur ibadahnya atau menyerupai orang-orang kafir, maka sebaiknya dihindari. Gak usah ikut-ikutan, ikut hari ini, ikut hari itu, gak usah. Nah, lalu bagaimana perkaitan dengan tadi tasyabbuh, yaitu hormat tadi? Bagaimana dengan hormat bendera dan lain sebagainya? Nah, ini beda. Adapun orang dengan orang, ikuti kaidah tadi ya ikhwah. Itu apa? Ucapan penghormatan seorang muslim ke muslim yang lainnya adalah salam. Selesai. Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam hadis lain juga ada tadi apa? La tasyabbu bil yahud fa inna salamal yahud isyatun bil yad. Jangan menyerupai salamnya orang Yahudi yaitu menggunakan tangan dan lain sebagainya. Ini sama muslim. Kalau dengan bendera, maka beda lagi. Bendera adalah benda mati. Makanya disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka tidak mengapa misalkan mengangkat tangan, ya, kalau dikatakan hormat dengan bendera, walaupun kita tidak niat untuk menyembahnya sama sekali, hanya mengangkatkan tangan, insya Allah tidak mengapa. Tapi misalkan mampu untuk meninggalkannya lebih baik agar selamat hati kita dari yang namanya tasyabbuh atau bermudah-mudahan dalam urusan agama. Itu ya ikhwah, perihal hormat kepada orang lain atau dengan bendera. Itu ya ikhwah. Adapun dengan lagunya, lagu Indonesia insya Allah nggak ada kesyirikannya ya. Kalau lagu Indonesianya. Tapi kalau lagu-lagu yang lain, anak kurang tahu. Tapi kalau lagu Indonesia, insya Allah tidak ada unsur kesyirikannya. Maka selagi tidak ada diiringi dengan musik, selagi nggak diiringi dengan hal-hal yang diharamkan, mungkin tarian, ya, apalagi perempuan, mungkin dengan joget-jogetan atau dengan irama musik dan lain sebagainya, maka wallahu alam tidak mengapa insyaallah taala. Tidak mengapa. Sama halnya dengan syair, itu aja sebetulnya. Sama halnya dengan syair. Baik ya ikhwah. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan membahas kaidah dalam Syarhus Sunnah lil Barbahari. Kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Barbahari. Barbahari ini kurang lebihnya beliau itu di abad kurang lebih keempat. Tepatnya di 329 ya, ketiga masuk keempat. 329. Nah, ini beliau ulama sunnah ini. Di antara ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka beliau memiliki kitab apa? Syarhus Sunnah lil Barbahari. Apa yang kita ambil di antara ini insyaallah, ya, kitab yang kemarin juga kita masih sebagian pakai, akan tapi kita sambil membuka kitab yang lainnya agar lebih banyak materi yang kita bahas. Apa di antaranya ikhwah? Di antara akidah
Ahlus sunnah wal jamaah, kita memiliki keyakinan nanti di akhirat kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kita di akhirat bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Langsung apa ada sitter? Langsung mubasyarah. Apa di antara dalilnya? Sangat banyak. Maka di antaranya dalam surah Al-Qiyamah, kalla kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka nanti itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang mukmin itu nanti di akhirat nadhirah, bercahaya. Dan di antara keutamaannya apa? Ketika mempelajari hadis, mempelajari sabda Nabi, itu di akhirat nanti dia wajahnya akan bercahaya. Di antaranya lagi ikhwah, orang yang banyak wudunya, maka wajahnya nanti akan di akhirat berseri-seri, bercahaya. Lalu bagaimana? Ila rabbiha nadhirah. Dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jal, dia melihat. Ini orang mukmin. Adapun orang kafir, tidak bisa. Terhalangi. Innahum lamahjubun. Dia sungguh akan terhalangi. Maka khusus untuk orang-orang mukmin. Poin kita apa? Kita yakin. Harus. Kan kita belum tahu. Kita belum bisa melihat. Kalau di dunia ya ikhwah, nggak bisa kita melihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya Aisyah juga mengatakan, istri Nabi SAW mengatakan apa? Berita itu sahih. Nabi SAW ketika di dunia belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Adapun berbicara, iya pernah. Ketika Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Nabi naik ke langit 7, kemudian di atasnya apa? Sidratul Muntaha, di atasnya itu adalah Arsyur Rahman. Jadi kita itu adalah 7 langit ya ikhwah. Yakin apa iya? Harus yakin. Kita belum pernah melihat, itulah namanya iman. Iman itu ya ikhwah, nggak perlu harus diperlihatkan dulu baru iman. Masa kita mau lihat azab kubur dulu baru iman dengan azab kubur? Masa kita mau lihat neraka dulu baru iman dengan neraka? Ya kasep. Ya. Kasep namanya, telat. Maka apa? Ke langit 7, atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang besar, di antara kata para ulama ditegaskan. Ada hadisnya juga. Di atasnya itu apa? Arsyur Rahman. Arsy-nya Allah Azza wa Jal. Dan makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Azza wa Jal di situ. Akan tetapi melihat tidak. Melihat tidak. Kemudian lalu bagaimana di akhirat nanti? Adapun di akhirat, ya, seluruh kaum mukminin bisa melihatnya. Seluruh kaum mukminin bisa melihatnya. Kecuali orang-orang kafir terhalangi dari melihat Allah Azza wa Jalla. Ini akidah ya ikhwah. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah, ya orang-orang sebelah lah. Kemudian orang-orang Maturidiyah, orang-orang sebelah juga yang paling banyak anggotanya. Maka apa? Dia nggak mengimani itu. Kalau Allah terlihat di akhirat nanti, apa bedanya dengan makhluk katanya? Nah, berarti mujassim, apa itu mujassim? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah ini salah. Bagaimana kita menyamakan Allah dengan makhluk yang sedangkan Allah sendiri mengatakan innaha nadhirah. Orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah Azza wa Jal dengan jelas. Bahkan Nabi SAW menggambar kama tarawnal qamar, seperti kamu melihat rembulan yang jelas. Siapa yang terhalangi melihat rembulan kecuali hujan dan lain sebagainya? Enggak ada. Rembulan yang terang, kita nggak bisa terhalangi oleh melihat itu. Bayangkan kalau kita melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka seperti ini sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin itu tabu membahasnya.
Tabunya kenapa? Karena satu, mungkin nggak tahu ilmunya. Yang kedua, nggak pernah dibahas secara detail. Padahal hadis Nabi sangat banyak. Perkataan para ulama sangat banyak. Yang diantara ini mungkin saya tampilkan di antum. Walaupun pakai bahasa Arab, minimalnya ya bisa melihat kitabnya. Kan lebih, Masya Allah, lebih enak gitu kan dilihat. Baik, ini saya tampilkan kitabnya. Nah, terlihat antum ya ikhwah? Atau belum? Nah, terlihat ya? Terlihat Ustaz. Barakallahu fiik. Antum kalau mau bisa download nanti atau pas anak pulang insyaallah bulan depan bisa nih. Cukup sedikit 20 giga. 20 giga. Nanti ribuan kitab ini insyaallah kitabnya benar. Apa di antara ini? Rabbukum. Ini kata Nabi ya ikhwah, bukan saya. Itu antum bisa lihat paling atas itu. Rabbukum kama tarawnal qamar lailatal badr la tadumuna fi ru'yatih. Kalian bisa melihat Allah, antum kita semuanya bisa melihat Allah Azza wa Jal kama taraun, ro'a yara, taro. Berarti apa? Taro, kamu, film mudhari'nya sambil terapin bahasa Arabnya. Kama taraun, seperti kalian melihat al-qamara, qamar, rembulan. Lailatul Badar, kapan? Di malam Badar itu. Rembulan tanggal 14, 15 itu namanya rembulan di situ. Jelas, la tadhamun fi ru'yati, enggak desek-desekan, jelas melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihadza wajib. Nah, coba ini. Iman dengan ini wajib, wa ingkaruhu kufrun. Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ini halaman berapa ini kalau di Maktabah Syamah? Itu paling bawah ya ikhwah. Saya coret-coret paling bawah. Nah, ini tuh 87. Apa kata beliau ini? Al-imanu bihadza wajib. Iman dengan kita melihat Allah itu wajib. Wa ingkaruhu kufur. Mengingkarinya kafir. Maka orang-orang Asy'ariyah dan lain sebagainya, kalau dia mengingkari itu, mengingkari ya jelas, dan sudah disampaikan dalilnya, sudah disampaikan hadisnya, dia kafir ikhwah. Tapi kalau dia mengingkari karena ngikut yainya, ngikut ustadznya, ngikut sesepuhnya, hanya ngikut-ngikut aja, namanya taklid buta, maka wallahu alam dianya mendapatkan dosa tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau kiainya yang tahu, ustadznya yang tahu, sesepuh yang tahu, dia akan yang menanggung. Nah, bayangkan dosanya sebegitu besar. Nah, kita lanjut. Wa'lam rahimakallah. Nih. Wa'lam, ketahuilah rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu. Annaha ma kanat zanadiqah faqat. Dahulu itu yang mengingkari melihat Allah itu zindiq. Apa itu zindiq? Munafik yang sudah i'tiqad. Dia memperlihatkan Islam tapi sejatinya kafir, zindiq. Wala kufran wala syak wala bid'ah wala dhalalah wala hirah fid din illa minal kalami wa ashabil kalam. Nah, wal jadal wal mira wal khusumah. Orang yang bertentangan, perdebatan, meragukan. Syuf ya ikhwah. Meragukan. Apa iya ya bisa dilihat? Apa benar nanti Allah melihat di akhirat? Itu kan ragu namanya. Sama. Dia namanya nggak iman, nggak yakin. Atau memperdebatkan. Memperdebatkan. Tapi kalau kita tanya, bagaimana cara melihat Allah? Nah, itu baru nggak boleh. Misalkan Allah bersemayam di atas arsy. Jelas. Lalu kita tanya, bagaimana semayamnya Allah? Apakah seperti ini? Apakah seperti itu? Itu baru nggak boleh. Kenapa? Karena bertanya tentang tata cara. Kaifiyah kalau dalam bahasa Arab. Bagaimananya. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Tapi mengimani Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, Allah bisa dilihat di akhirat nanti, Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat kaki dan lain sebagainya, Allah memiliki sifat mata dan kedua mata, bukan satu mata. Itu semuanya membutuhkan iman ya ikhwah. Iman semuanya dalam hati kita. Dan jangan ragu. Tapi kalau nanya bagaimana ya matanya Allah, itu nggak boleh. Itu namanya masuk ke dalam mujassim. Apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya tadi. Tapi kalau mengimani Allah memiliki itu semua, wajib.
Karena apa? Semuanya itu Allah sendiri yang menetapkan. Ya, Allah sendiri yang menetapkan. Lanjut. Wal ajabu wa kaifa yajtari ar-rajul 'alal mira' wal khusumah wal jidal. Wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Unduru ya ikhwah. Barakallahu fikum. Apa kata Imam Al-Barbahari? Bagaimana mungkin wa kaifa yajtari ijtaru ayajtari'u apa? Berani. Ar-rajulu 'alal mira'i. Bagaimana mungkin seseorang, laki-laki ataupun perempuan sama, berdebat masalah ini, khusumah, bertikai, jidal miro' sama debat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berkata, tidak mendebat ayat-ayat Allah, Al-Quran, sunnah Nabi itu masuk ayat-ayat Allah. Kecuali orang-orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Ma yujadilu fi ayatillah illalladzina kafaru. Tidak mendebat, tidak meragukan ayat-ayat Allah kecuali hanya orang kafir. Lalu bagaimana kata beliau ini? Lanjut lagi. Fa'alaika bitaslim warridha bil athar wa ahlil athar wal kaf was-sukut. Nah, ini penting. Ini akidah ya, Pak. Maka bagimu fa'alaika, bagimu bitaslim, kita berserah diri. Kita menyerahkan warridho, dan ridho dengan ketetapan Allah ini, bil athar, dengan hadis sunnah yang benar ataupun athar dari para sahabat, wa ahlil athar, ahli al athar adalah apa? Para sahabatnya, para ulama sunnahnya. Kita harus ridho, berserah diri, yakin. Wal kaf, ini paling penting, wal kaf, menahan diri, was sukut, juga berdiam. Apa maksudnya di sini? Kita mengimani seyakin-yakinnya, nggak boleh ragu. Tapi apa? Ketika menanyakan bagaimana ya sifat Allah ini, bagaimana seterusnya. Terlebih ada hadisnya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Cukup. Jangan kita lanjutkan lagi. Kata para ulama di atas, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, saya dengarkan langsung dari beliau, langsung berpaling. Kalau lagi ngaji Quran kok berpikiran seperti itu, jangan lanjutkan dulu ngaji Qurannya. Mungkin ditinggal main apa yang halal yang mubah, atau ditinggal jalan dulu, atau ditinggal ngelihat apa dulu yang halal, ya. Karena apa? Itu sudah masuk kerancuan dalam hati. Kerancuan dalam pikiran kita. Itulah yang ana khawatirkan sejak awal di pertemuan kemarin ya, atau di 2 minggu yang lalu. Hati-hati ngambil ilmu ya ikhwah. Hati-hati. Kerancuan itu nggak sadar kita ambil. Kalau sadar itu namanya bukan kerancuan, bukan syubhat namanya. Syubhat itu nggak sadar, loh kok tiba-tiba seperti ini, loh kok tiba-tiba seperti ini. Apa awal mulanya? Bermudah-mudahan itu sesuai dengan kredibilitasnya, atau bermudah-mudahan untuk beramal dan lain sebagainya. Terlebih sekarang di medsosnya, wah ini kayaknya bagus ini, yang nonton banyak ini, di-share lah. Wah yang ini bagus ini, ya ini di-share lah. Tapi kita belum tahu cross check-nya. Maka itu yang berhati-hati. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan dari yang namanya syahwat, ya, dan juga diselamatkan dari namanya syubhat. Syahwat itu tentang masalah keinginan kita, hawa nafsu kita, tentang masalah dunia ini, baik dari mulut kita, hati kita, kemaluan kita, namanya itu syahwat. Dan namanya syubhat, kerancuan dalam keimanan kita. Itu 2 hal itu yang sering binasa kaum muslimin saat ini. Dan kita minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Terus minta. Selanjutnya, wal iman bi annallaha yu'adzibul khalqa. Lihat ya di antum insyaallah ya ikhwah. Yu'adzibul khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasil wan naru fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim. Di antara kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib beriman Allah itu nanti akan menyiksa hambanya. Maka dunia ini darul
amal. Dunia ini tempatnya beramal. Antum jangan minta balasan di dunia, jangan. Sedekah minta balasnya di dunia. Salat duha semuanya minta dibalasnya di dunia apa? Supaya rezekinya lancar, tapi nggak ikhlas karena Allah. Apakah boleh kita salat duha minta karena Allah, minta kepada Allah untuk supaya rezekinya lancar? Boleh. Tapi jangan diniatkan hanya itu saja. Niatnya apa? Tetap beribadah kepada Allah agar supaya misalkan rezekinya lancar, urusannya lancar dan lain sebagainya. Itu caranya. Ya, tapi kalau hanya mengandalkan dunia, balasan dunia, kata Ustadz Zainal tuh kemarin tuh, masya Allah, beliau sudah lumayan senior ya kalau di bidang dakwah sunnah ini. Apa kata beliau? Kalau antum ngomong sama anak gitu, ya dengan ikhwah yang lainnya, kalau antum itu ibadahnya kok hanya mengharapkan balasan langsung di dunia, rumah antum nggak cukup. Misal, sholat subuh 2 rakaat, balasannya langsung 2 karung beras, misalkan. Nanti sholat zuhur langsung balasannya 4 karung beras misalkan. Nggak cukup rumah antum. Maka itu bercandaan dan masuk akal juga. Ya, bercandanya beliau dan apa namanya? Masuk akal juga. Apa masuk akalnya? Ya karena kita di dunia ini tempat beramal, di akhirat tinggal manen. Nggak ada lagi amalan nanti di akhirat. Cukup manen. Itu ya ikhwah. Baik, berikutnya. Bentar. Saya buka terlebih dahulu di slide-nya sini. Nah, kaidah berikutnya ya ikhwah, ini penting sekali. Di antara kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk kok. Ya. Al-Qur'an itu bukan makhluk kok. Bentar, ini kok enggak pas ininya. Slide-nya yang diantum tidak pas. Nah, ini. Wa'lam anna man qala lafdhiyun bil Qur'ani makhluqun. Nah, ini ikhwah. Semoga terlihat di antum Mas Budi, terlihat di antum? Terlihat Ustaz. Nah, ini yang paling bawah nih ya ikhwah, nomor 94 iki. Wa'lam anna man qala lafdhiyun bil Qur'ani makhluqun. Wa'lam, ketahuilah. Ngerti sira, kalau bahasa Jawane di harokat ini. Anna man, sungguhnya orang qala ngendika lafdhiyun bil Qur'ani makhluk. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, lafadznya itu makhluk, fahuwa mubtadi'. Ini kata beliau. Kata siapa? Imam Al-Barbahari. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau kalam nafsi itu kalam merentak gitu loh ikhwah. Jadi gini ikhwah. Terkadang mungkin antum bingung. Kok tiba-tiba Al-Quran itu makhluk, bukan makhluk itu gimana ceritanya? Ceritanya Asy'ariyah lagi di antaranya. Maturidiyah lagi di antaranya, dan Mu'tazilah dan lain sebagainya, firqah-firqah yang menyeleweng sesat. Mereka itu mengatakan Al-Quran itu kalam nafsi atau kalam qadim. Apa itu kalam nafsi? Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz seperti ini yang kita baca sekarang ini, tapi malaikat Jibril tiba-tiba tahu. Tiba-tiba tahu. Ngerentak atau tahu ngerentak dalam tentu. Berbicara dalam hati. Nih, anak contohkan nih. Anak lagi ngomong nih, tapi dalam hati. Tiba-tiba Jibril tahu. Nah, itulah maksudnya. Kenapa? Karena nggak mau menisbatkan Allah itu memiliki sifat al-kalam. Allah itu memiliki sifat berbicara. Allah itu memiliki sifat ngomong. Punya sifat ngomong, berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah? Allah yang maha tahu. Di antaranya apa? Ini Al-Quran. Kalamullah. Nggak boleh ngomongkan Al-Quran itu apa? Lafadznya ataupun makhluknya. Nggak boleh. Dan kalau dikatakan, mana Al-Quran itu? Misalkan, Mas, Al-Quran itu sing di sebenarnya. Al-Quran itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu Al-Quran. Kalau antum, mana Al-Quran? Al-Quran itu ini misalkan saja. Itu namanya mushaf. Beda. Namanya mushaf. Apa itu mushaf?
Mushaf itu adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas tulisan Al-Qur'an. Tapi kalau dikatakan mana Al-Qur'an? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alif Lam Mim. Toha, Yasin. Itulah Al-Qur'an. Maka apa? Dalam surah Juz 21. Juz 21 itu surat Ar-Rum. Sebentar, sebelum Ar-Rum. Al-Ankabut berarti. Nah, kita coba buka. Dalam surah Al-Ankabut. Juz 21. Yang punya Al-Quran, lagi megang Al-Quran atau HP, bisa dibuka. Nah, barangkali antum pengen tahu, biar nggak percaya. Nah, ayat 49. Awal Juz 21, ayat 49. Surah Al-Ankabut. Apa kata Allah Azza wa Jal? Bal huwa ayatun bayyinat. Al-Quran itu apa? Tanda-tanda yang jelas, kata Allah Azza wa Jal. Di mana? Fi suduril ladzina utul ilmi. Al-Quran itulah tanda ayat-ayat Allah yang jelas. Mana letaknya? Dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Apa maksudnya? Penghafal Al-Quran. Itu. Maka yang pertama kali dididik kepada anak-anak kita itu apa? Kalau bisa, ya akidah pasti. Akidah itu pasti jelas nomor satu. Tapi setelah itu semuanya apa diantaranya? Al-Quran. Maka jadi ingat saya, Masya Allah, itulah ilmu. Kemarin itu, baru kemarin malam, bincang-bincang di masjid ya ikhwah. Nah sudah 8.34. Terakhir insya Allah. Apa bincang-bincangnya? Ustadz, kata teman di sini masjid. Tolong, carikan khotib untuk bantu kita di sini dari khotib Jumat. Tapi bisa nanti bantu teman-teman yang alumni UIM, alumni Lipir dan sebagainya nanti. Nah, ada teman satu nyeletuk itu, jamaah juga. Yang penting bacaan Qurannya bagus. Nah, kita bukan nadanya bukan, tapi baca Qurannya bagus. Nah, kenapa emangnya? Cukup satu kata dia. Kalau pengen tahu orang itu bisa diambillah ilmunya kurang lebihnya. Lihat bacaan Al-Qur'annya, bener apa enggak? Anak pikir betul juga ini, Masya Allah. Jadi kalau kita mau lihat mengambil ilmu, coba lihat dulu bacaan Qur'annya, bener enggak? Saya enggak ngomong bagus buruknya suara, tidak, suara itu nomor sekian. Nomor 100 tuh. Tapi bacaan Al-Qur'annya tuh ya, kuah. Tajwidnya, panjang pendeknya, hurufnya, kan beda tuh. Kalau antum tahu, orang yang sudah biasa ngaji Quran dari kecil, orang yang sudah biasa ngaji Quran dari SMP, dari SD, dari TK, apalagi Masya Allah, kan lidahnya tuh nggak pelon ya, kalau dalam bahasa Jawa nih ya, nggak kaku. Itu dengan kehendak Allah pastinya, nggak kaku. Tapi kalau dia bermudah-mudahan untuk tidak membaca Al-Quran untuk bahasa Arab, pasti ada di telinga itu nggak enak, nggak pas. Itu sudah contoh yang sangat simpel kata teman-teman itu. Masalah terus mikir, benar itu. Walaupun nggak ada kaidah dalam bahasa Arab, dalam ilmu-ilmu fikih, tapi dalam ilmu akidah ini benar. Coba dilihat, kenapa? Al-Quran dahulu para ulama itu sudah hafal sejak sebelum balik rata-rata. Imam Syafi'i sudah hafal sebelum balik. Imam yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal, para sahabat, Umar bin Khattab hafal Quran. Abu Bakar apalagi. Utsman apalagi diriwayatkan Utsman itu sholat malam pernah 1 khataman loh. Masya Allah. Sholat malam. Kalau nggak hafal Quran mustahil. Nggak ada mushaf di zamannya Utsman, setelah khilafahnya Utsman baru. Baik. Nah maka bagaimana ya ikhwah? Ini loh. Kita tuh harus melek. Sedikitlah melek itu. Kita berhati-hati untuk masalah akidah. Ilmu ini agama. Agama ini ilmu. Hal yang mulia. Warisannya Nabi. Ya. Warisannya Nabi. Bukan warisannya nenek moyang, bukan. Warisannya Nabi. Apa poinnya? Berhati-hatilah. Jangan bermudah-mudahan. Dan nasihat dari hati ke hati sebagai seorang muslim. Bukan dilandasi karena hasad ataupun kebencian. Tapi apa? Kita berhati-hati mengambil ilmu. Dan jangan bermudah-mudahan memfatwakan ilmu, menyampaikan ilmu, tapi apa? Kita belum memiliki ilmu tersebut. Nah, lanjut lagi terakhir. Apa tadi? Fahuwa mubtadi', orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia mubtadi'. Kenapa? Kayak Asy'ariyah Maturidi tadi mengatakan apa?
Al-Quran itu kalam nafsi, kalam dalam hati, ngerentak kalau dalam bahasa Jawanya. Itu mubtadi namanya. Wa man sakata falam yaqul makhluqun wala ghairu makhluk fahuwa jahmi. Lalu bagaimana hukumnya orang yang diam saja, nggak ngomong Al-Quran itu makhluk, nggak ngomong juga Al-Quran itu kalamullah. Lalu piye gitu sini. Maka apa kata Imam Al-Barbahari? Dia termasuk orang Jahmiyah. Apa itu Jahmiyah? Orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah. Itu Jahmiyah. Hakada qala, ini lanjut lagi kita yang baca di sini loh ya ikhwah ya. Hakada qala Imam Ahmad bin Hanbal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Al-Barbahari itu di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Secara tidak langsung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ya'is minkum, man sopo siapa saja, sopo wae, ya'is hidup, minkum di antara kalian, ba'di setelahku, fasayarah ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perpecah belahan. Ya ikhwan, dulu itu 2014, 2013 waktu saya masih mondok di Bekasi, Jawa Barat. Sunnah itu Masya Allah betul-betul terangkat akidahnya. Betul-betul orang itu kalau sudah ngaji sunnah totalitas semuanya diperuntukkan untuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik akidahnya, adabnya, akhlaknya, tutur katanya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara wala wal baroknya, tadi apa wala wal barok itu, loyalitasnya itu jelas, mengambil ilmunya jelas kepada orang yang benar-benar berilmu, pada benar-benar yang memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Fa'iyyakum wa muhdatsatil umur, takutlah kalian, takutlah kalian, muhdatsatil umur, hal-hal yang baru dalam agama, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa innaha dhalalah, sungguhnya itu dhalalah, sesat. Wa alaikum bisunnati, dan bagi kalian mengikuti sunnahku. Subhanallah. Ini di antara apa? Hadis kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari, Imam Al-Barbahari. Semoga insyaallah taala bulan depan biiznillah, semoga Allah memudahkan kita. Kurang lebih di akhir bulan sampai awal bulan Januari, akhir bulan Desember sampai awal bulan Januari. Insyaallah nanti pulang Blitar. Semoga bisa kajian yang lebih lama, harus meluangkan lebih lama dan lebih detail pembahasan akidah. Karena masalah ngaji ya ikhwah, kata Nabi SAW, ini bukan kata saya lagi, kata Nabi SAW, tafarragh li ibadati, kata Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Tafarragh, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa di antaranya? Kalau kalian meluangkan waktu ini, meluangkan waktu, jadi ngaji, ibadah, sholat, itu tuh bukan ketika waktu luang ya ikhwah. Tapi apa? Memang kita meluangkan. Terdengar Mas Budi suaranya? Terdengar Ustaz. Nah, tapi apa? Kita meluangkan. Bukan ketika waktu luang. Ya pintar-pintar bagi waktu kapan kita harus mencari maisha, bekerja, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama siapa. Dia kita bagi. Bukan apa? Ketika waktu luang, bukan. Tapi apa? Ketika memang niatkan meluangkan waktu. Apa tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tafarragh li ibadati, luangkanlah waktu itu untuk beribadah kepadaku. Ya, dan ibadah yang paling mulia dia setelah kewajiban atau setelah sholat dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Apa saja kata Nabi? Amla sadraka ghina, aku akan mencukupkan hatimu. Ghina di sini apa? Mencukupkan hatiku, bukan kaya. Kadang kaya masih haus terus. Yang bagus apa? Ya kaya iya, tapi apa? Hatinya qanaah. Kaya iya, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar bin Siddiq juga kaya sebetulnya. Umar bin Khattab, semua para sahabat rata-rata banyak yang kaya juga. Tapi apa? Prioritas akhirat. Bukan saling sikut menyikut masalah dunia. Apa selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Wa asuddu faqraka. Kalau kalian meluangkan ibadah untukku, aku akan tutup kefakiran kepadamu. Tadi apa yang pertama? Kalau kalian meluangkan ibadah kepadaku, aku akan cukupkan hati kalian. Lalu aku akan tutup kefakiran kalian. Wa illam taf'al, kata Nabi SAW, kalau kalian nggak mau, ya, nggak mau meluangkan ibadah kepada aku, malah tusadraka syughla. Aku akan penuhi hatimu dan kesibukan sibuk ini nggak ada habisnya. Sibuk itu dan ini nggak pernah akhirnya ngajarin anak, nggak pernah akhirnya didik istri, nggak pernah akhirnya nasihatin anak, nasihatin orang tua. Anak sibuk terus. Itulah efek dari apa? Nggak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu yang benar kepada siapa juga menuntut ilmu. Harus benar tahu. Apa berikutnya? Walam asud faqroka. Aku nggak tutup kefakiran dalam matamu. Terus seolah-olah fakir, seolah miskin, seolah paling menderita, seolah paling sengsara, padahal banyak yang lain lebih sengsara. Kayak ikhwah, terakhir sebagai penutup, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya apapun itu, selagi kita bisa belajar bersama, kita jawab insyaallah. Allah sebagai penutup, kita tutup dengan perkataan Ibnu Mubarak. Inna hadzal ilmi dinun fangdur amman ta'khuduna dinakum. Ikhwah, ilmu ini agama. Kita beragama itu ya dengan ilmu. Maka bagaimana? Lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu, itulah agamamu. Itulah agamamu. Maka jangan bermudah-mudahan dan juga jangan malas untuk mengambil ilmu, tapi juga jangan bermudah-mudahan setiap orang bisa diambil ilmunya. Tidak. Yang pernah saya share itu ya Pak, kata Sobat Darussalam, dan juga di antara para ulama yang lain menegaskan, dan ini di antara akidah salaf. Yang pertama, akidahnya lurus, jelas. Akidahnya jelas. Enggak serawang-serawangan lagi, enggak abu-abu lagi, jelas akidahnya. Boleh diambil ilmu. Yang kedua apa? Memiliki ilmu yang cukup. Enggak dangkal ilmunya. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat loh, tanda kiamat. Ini Nabi yang mengatakan ya ikhwah. Tanda kiamat ayyul tamasa ilmu indal asagir. Ilmu itu diambil dari orang yang dangkal ilmunya. Dangkal ilmunya diambil ilmunya. Tanda kiamat itu sudah. Orang nggak punya ilmu dipaksakan untuk menjadi pemberi ilmu. Itu tanda kiamat sudah tanda kiamat. Maka kita yang tahu harus menegur, mengingatkan. Maka nggak bisa dalam agama Islam, dalam masalah ilmu itu dipaksakan, nggak bisa. Harus sesuai dengan kemampuan kita. Nggak boleh dipas-paskan, cocok logi, sudah cocok, nggak bisa. Maka apa? Tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, mengambil ilmu kepada orang yang dangkal ilmunya. Yang nomor 3 apa? Memiliki adab dan akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah ta'ala 250. Kalau ada pertanyaan, baik masalah akidah, fikih, muamalah dan lain sebagainya, tafadhol, dipersilakan, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Betul ya ikhwah kalau ada ditanyakan. Fadal Mas Musa Birudin. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Musa. Ustaz izin bertanya, jika di waktu khutbah Jumat calon imam tertidur dan setelah iqamah beliau segera mengimami tanpa berwudu, apakah salat Jumat semua jamaah sah atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Jadi yang pertama, apa hukumnya tidur? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Itu pondasinya Mas Musa Birudin dan ikhwah yang lain. Maka kalau tidurnya angkler, pules, batal wudhunya. Saya ulangi lagi, tidurnya angkler, pules, batal wudhunya. Walaupun berkeadaan dengan duduk. Karena sebagian pendapat Syafi'iyah, ya dulu yang kita pelajarin di pondok, itu kalau tidurnya duduk, itu nggak batal selagi nggak sandar kayak gini, selagi katanya
afwan, yakni bokongnya nggak berubah, itu nggak batal, itu salah. Maka yang benar bagaimana? Kalau tidurnya angker pulas, batal. Mau duduknya tegak gini, tetap batal. Tapi kalau hanya seliwer atau hanya sebentar, bahkan dalam sholat pun, ya kadang namanya ini ya, anak-anak atau santri atau ini, sholat sambil tidur, bisa juga kadang. Tapi kalau hanya serap, seliat, maka tidak batal. Nah tadi bagaimana? Apakah tidurnya wangker pulas apa enggak? Nah kalau tidurnya angker pulas, maka apa? Batal, wajib apa namanya wudhu lagi. Dan pertanyaan tadi, bagaimana sholat Jumatnya? Kalau dia memang menyengaja sudah tidurnya angker masih menjadi imam, maka dia yang menanggung dosa. Dia yang menanggung dosa. Jamaahnya bagaimana? Sah, nggak perlu mengulangi lagi. Nggak perlu mengulangi lagi. Apa ada hadisnya? Ada. Kita harus berilmu, beragama dengan dalil yang benar dari hadis yang sahih ataupun Al-Quran ataupun sahabat. Dulu ada kisah, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, nanti bisa cek. Tapi sahabat, insya Allah sahabat, antara Ali atau yang lainnya, insya Allah Ali. Apa di antaranya? Dulu pernah beliau sholat subuh, ternyata belum mandi besar. Ya, malamnya mungkin habis berhubungan sama istri, langsung sholat subuh, tapi belum mandi besar. Apa kemudiannya? Beliau langsung mengqadha sholatnya, makmumnya nggak diperintahkan untuk qadha. Makmumnya nggak diperintahkan untuk qadha, dia qadha sendiri. Ini menunjukkan apa? Makmumnya sah, tapi dia tetap apa? Mengqadha. Karena makmum ya sebagaimana dia sendiri, kalau dia wudu, dia suci, insya Allah sah sholatnya. Walaupun tadi ternyata apa? Imamnya dalam keadaan masih jinabah. Ini jinabah loh. Apalagi hanya wudu tadi. Tergambar Mas Musabiludin? Tergambar Ustaz, insya Allah. Nah, baik. Ya, sebentar berikutnya siapa? Bisa angkat tangan terlebih dahulu sambil kita menjawab yang SMS ini. Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Pada saat upacara ada mengheningkan cipta. Upacara mengheningkan cipta. Bolehkah bernyanyi lagu mengheningkan cipta? Nah, Ana kalau mengheningkan cipta sudah lupa lagunya bagaimana. Karena terakhir Ana dengar waktu SD. Terakhir dengar waktu SD, Masya Allah. Berarti berapa ya? Kurang lebih 2020, 2020. 2003, 2005. Data 2005 itulah. Itu terakhir saya dengar. Lagu mengheningkan cipta bagaimana Mas Bayu? Fadol, bisa dibuka mic-nya nggak apa-apa. Fadol, gimana lagunya? Atau kita searching di Google aja, mungkin antum nggak enak juga mau melakukan ya. Lagu mengheningkan cipta itu bagaimana? Teksnya aja ya, teks lagu mengheningkan cipta. Pada intinya apa? Oh ini. Pada intinya apa? Kalau ada unsur kesyirikannya nggak boleh. Tapi kalau nggak ada unsur kesyirikannya silahkan, nggak apa-apa. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Oh, bukan ini ya. Wallahu alam, kok belum ketemu ini, nanti boleh dikirim di grup Mas Musa, Mas Bayu. Biar menghemat waktu. Oh itu. Itu mirip ibadah orang Nasrani, bukan Ustadz, beribadah dengan cara bernyanyi. Nah, makanya itu, kalau mengandung unsur ibadah, ya, kalau mengandung unsur ibadah atau mengandung kesyirikan, maka tidak boleh. Minimal tasabuh. Tasabuh itu apa? Menyerupai orang kafir. Satu. Kalau masih ada unsur ibadahnya, minimal antum beribadah sama orang kafir. Itu jelas. Maka pernah Syekh Utsman Al-Khamis. Syekh Utsman Al-Khamis itu murid seniornya Syekh Muhammad SAW. Wahai Syekh, apa hukumnya datang ke gereja? Kalau sekarang lah, kita kiaskan lah. Wahai Ustadz, misalnya apa hukumnya rekreasi ke Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsman Khamis, kalau atom datang ke situ, ndakwain orang, ayo sholat, ayo taubat, ayo jangan ini syirik semuanya ini. Boleh, silakan fadhal antum datang ke sana. Tapi kalau antum datang ke sana, foto, mengagungkan, itu namanya apa? Antum mendukung mereka. Antum mendukung mereka, walaupun nggak ikut beribadah, tapi mendukung mereka. Sama, datang ke gereja ngapain? Antum dakwahin,
penghuninya, dakwain pastornya, boleh, fadol, datangin, dakwahin. Ajak untuk ke masjid, sholat syahadat, malah masuk Islam, dapat pahala tuh. Tapi kalau antum datang ke situ untuk hanya lihat foto-foto, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Maka itu tadi kaidahnya ya, Mas Bayu dan ikhwah semuanya. Kalau lagu itu ada unsur tasyabuhnya, ada unsur ibadahnya, maka minimal nggak boleh haram. Lebih-lebih kalau ada unsur ibadahnya bisa ke kesyirikan. Maka nanti, oh ini lagunya, maka nanti bisa dilihat teks lagunya. Kau kenang wahai bunga putra bangsa. Wis, Masya Allah. Ini bunga putra bangsa ini siapa? Ini pahlawan maksudnya ya. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Ya kalau secara lafadznya wallahu alam masih aman sepertinya. Kau ku kenang. Dia dikenang. Tapi ya kalau sampai dikenangan masuk ke niyahah sebetulnya. Apa itu niyahah? Niyahah itulah mengenang, mengingat-ingat orang yang sudah mati sampai apa? Meratap lah ya kalau bahan bahasa kita, meratap. Tapi kalau mengingat jasanya ya insya Allah tidak apa-apa karena pahlawan Indonesia terlebih orang muslim ya yang saya katakan kalau orang kafir sudahlah. Kalau orang muslim itu loh pahlawan Indonesia mungkin Imam Bonjol lah, mungkin bahkan di antara pendiru ormas itu apa Hasyim Asy'ari juga termasuk pahlawan kan sebetulnya. Maka beliau-beliau ini sebetulnya sangat besar jasanya. Kita hargai, wajib kita hargai ya ikhwah. Kita doakan ampunan untuk mereka karena muslim ya. Tapi kita sebatasnya. Apa maksud sebatasnya? Sesuai dengan syariat kita. Ya mungkin ketika mengheningkan cipta antum doakan mereka lebih bagus Mas Bayu ya. Ketika mengheningkan cipta doain Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu lebih baik. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah pahlawan Indonesia itu lebih baik daripada nyanyi. Ya, daripada nyanyi. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol pada yang lain. Mas Niko, silakan. Afwan Ustaz. Silakan. Belum lama ini ada teman tanya, katanya Mas Niko boleh nggak apa namanya tato sedikit walaupun di bagian mana kayak gitu batalin semuanya nggak? Ya, nah jawab intinya nggak boleh gitu Ustaz. Walaupun kalau dia tanya walaupun itu tulisan Allah ya itu malah ngecek kata anak kayak gitu. Lebih nggak boleh. Tapi katanya ada dalilnya nggak katanya kayak gitu dia tanya. Wah, anak kurang paham maksudnya. Intinya nggak boleh lah intinya kayak gitu Ustaz. Apakah ada dalil yang apa namanya yang arah ke sana istilah Ustaz yang tidak membolehkan ini? Masya Allah. Naam. Mas Niko, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus ini untuk anak-anak muda ini mungkin. Antum sampaikan hadis Bukhari, nomor hadisnya 5478. Antum cek di Google itu kalau nggak percaya. Hadis Bukhari nomornya 5478. Ya nomor oke lah mungkin beda-beda. Tapi kalau hadisnya benar Bukhari. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'anallah al-wasilah wal mustausilah. La'anallah al-wasimah wal mustausimah. Apa diantaranya? Laknat Allah bagi orang yang mentato nih. Dan orang yang minta tato. Nggak boleh semuanya. Nah, saya ulangi lagi. La'anallah al-mustausimah wal-wasimah wal mustausimah. Laknat Allah bagi orang yang mentato. Mungkin yang mentato bersih. Tapi dia nato. Yang gambar lah ya. Yang lukis. Wal mustausimah. Orang yang minta ditato. Itu semuanya dilaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Nggak mendapatkan rahmat. Jauh dari rahmat Allah. Di antaranya dalam riwayat Muslim. Tadi Bukhari, Muslim. Ta'alallahul wasimata wal mustausimata wal la'anhu wa tardu min rahmatillah. Laknat Allah bagi orang yang minta ditato dan orang yang mentato. Al-wasimah orang yang mentato. Wal mustausimah orang yang minta tato. Itu. Di antaranya di dalam hadis ini sama. Laknat Allah bagi orang yang menyambung rambut itu sama. Ya, menyambung rambut. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau apa namanya itu ya? Rimbonding atau rebonding itu. Itu
insya Allah Ta'ala kalau bagi perempuan nggak apa-apa. Karena apa? Kan hanya menghaluskan ya, rebonding itu rebonding menghaluskan ya. Benar ya, Wah? Bisa bantu jawab atau Mas Niko, rebonding itu menghaluskan ya, benar ya? Nah, Ustadz, itu ada yang untuk lurus sama yang untuk keriting kayak gitu. Nah, kurang lebihnya lah ya. Masih oke lah kalau hanya meluruskan atau pengennya keriting-keriting dikit gitu lah misalnya. Ya, namanya perempuan. Masih oke karena tidak merubah secara total. Tapi kalau menyambung rambut mendapatkan laknat dari Allah. Menyambung alis dan sebagainya, bulu mata mendapatkan laknat dari Allah. Memakai itu yang di mata itu biar matanya biru kayak kucing gitu, bisa lihat matanya biru atau matanya merah gitu. Itu sama merubah nama. Tapi apa namanya? Softland, Ustadz. Nah, itulah pokoknya nama-nama kayak gitu tuh susah diucapin gitu. Nah, terus di antaranya, tapi kalau masalah yang urgent ya ikhwah, gigi misalkan. Giginya habis atau giginya ada yang potol di depan gitu. Antum tempel karena apa? Ya butuh untuk makan, untuk ini, maka tidak mengapa. Itu termasuk apa? Memperbaiki ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau apa itu namanya? Mangur, lebih baik tidak. Itu mangur itu yang raten gigi dan lain sebagainya. Lebih baik tidak. Itu kurang lebihnya Mas Niko. Tergambar Mas Niko ya? Paham, Ustadz. Jazakallah. Baik. Wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Baik, fadhal ada yang lain? Yalah. Terakhir mungkin insyaallah. Pak Triyono, tafadhol. Insyaallah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, seperti ini suaranya qadarullah. 2 minggu. Hanya mendukung. Fadhal. Ini Ustaz, ini sedikit agak menyimpang dari pembahasan. Ini menyikapi ya banyaknya kawan-kawan yang pasang kotak amal di tengah jalan itu Ustadz. Itu sebaiknya kita, kalau ada sebaiknya kita memberi atau tidak Ustadz ya. Karena kan terkadang itu juga mengganggu sebenarnya. Kalau kita agak pelan gitu di belakang ada kendaraan lain juga terkadang mengganggu. Maka sebaiknya sikap kita bagaimana? Kita memberi dengan melempar atau bagaimana itu Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sepertinya kayak remeh tapi penting ini, ikhwah. Penting. Karena pembahasan seperti ini itu jarang dibahas, bahkan mungkin jarang kita temuin ya. Apa yang pertama, mungkin 2 pertanyaan lah kurang lebihnya ini. Apa yang pertama, meminta ataupun memasang kotak infak di tengah jalan? Naam ya ikhwah. Karena kita harus ketahui bersama, kita nggak bisa samakan di Saudi dengan Indonesia. Saudi itu kotak infak nggak ada. Memang betul nggak ada. Antum di Masjid Nabawi keliling muter sana lah kotak infak. Nggak ada satupun. Dengan masjid semegah itu. Mungkin triliunan itu. Di Masjid Nabawi itu 3 lantai ikhwah. Masjid, bawahnya parkir kamar mandi, bawahnya lagi parkir kamar mandi ikhwah. Semuanya seperti itu, total lah semuanya itu. Itu 3 lantai. Kalau dari atas itu kelihatan 1. Itu masuk parkir luas itu. Basement itu. Plus kamar mandi. Bawahnya lagi parkir. Karena dulu hampir setiap hari kita masuk di situ, parkirkan mobil atau kendaraan itu, sambil mikir, Masya Allah, ini bangunnya gimana dulunya dengan bebatuan. Tapi nggak ada kotak infak, itu poin kita ya, bukan cerita Masjid Nabawi. Nggak ada kotak infak. Karena apa? Semuanya dihandle pemerintah. Masjid-masjid di pelosok pun sama, dihandle pemerintah. Kecuali 1-2 yang di pelosok, yang mungkin di Badiah, di orang-orang Badui itu memang mereka sendiri. Nah, poinnya apa ikhwah? Nggak ada kotak infak, dihandle pemerintah. Nah, kita di Indonesia. Apa? Bentar ikhwah ya, ada tamu sebentar. Afwan, sebentar aja. Ya. Masalah ya, ada pertanyaan, ada ini penting juga nanti di akhir tadi. Ini ada suatu penting juga. Apa tadi lanjut lagi kita? Nggak ada kotak infak ya di sana karena apa? Yang handle pemerintah. Nah di Indonesia ya ikhwah, antum bisa tahu sendiri. Yang handle siapa? Ya kita semua, bukan kita. Antum yang kaya-kaya itu, yang suge-suge itu harus
yang handle masjid-masjid kita itu. Itu diantara kalau di kita Indonesia. Maka poinnya bagaimana? Wallahu alam. Kalau memang urgen, ya dana infak Jumatan atau setiap Jumat lah, walaupun nggak diedarkan, nanti kita bahas insya Allah. Nggak boleh diedarkan saat khutbah tuh nggak boleh. Misalkan ada yang sodakoh, mungkin sepekannya hanya 2 juta, sebulannya hanya 10 juta. Ya nggak nyucuk bangun masjid. Lalu bagaimana? Ya buka infak. Wallahu alam, kalau dia mendapatkan izin dari pemerintah, wallahu alam insya Allah diperbolehkan. Karena tanah ataupun jalan itu milik pemerintah. Jalan itu milik pemerintah. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan biidznillah. Akan tetapi poin kita bagaimana dengan kita menyikapi itu? Ya kalau kita mampu, kita sedekah, enggak apa-apa. Kenapa? Masuk dalam hadis man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid di sini enggak hanya bangun satu utuh, enggak 5.000, 10.000, bangun masjid juga. Hanya untuk apa? Itu cukup termasuk bangun masjid. Apa kata Allah? Kata Nabi Allah akan bangunkan rumah di surga. Walaupun mungkin 10.000, 50.000, ya 2.000 bahkan. Nah, tinggal kita sikapnya bagaimana. Terkadang ini yang disayangkan. Terkadang oknum lah ya. Buka infak kota amal di tengah jalan, uangnya apa? Habis untuk beli rokok. Uangnya untuk akomodasi sendiri. Uangnya dibagi-bagi mereka sendiri. Ada, sebagian ada. Cek aja sebagian mungkin di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau memang benar-benar untuk membangun masjid, maka kalau kita bisa bantu silahkan. Dengan catatan apa? Resmi, izin dari pemerintah, karena itu diantara taat kepada pemerintah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di belakang, ya saling memaafkan atau saling udzur, ya, karena yang namanya di Indonesia kita seperti itu, ta'awun lah. Tapi kalau sebaiknya, bagaimana? Sebaiknya ya kita tidak minta-minta. Walaupun minta-minta, itu juga sejatinya bukan untuk dirinya, itu loh yang penting ya ikhwah. Misal nih, kita minta untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk bangun madrasah, untuk bangun pondok, untuk buat apa. Kita niatkan sejatinya kita minta bukan untuk kita, bukan. Untuk apa? Itu memakmurkan masjid ini, memakmurkan pondok ini, itu loh. Maka di sini apa? Kalau kita mendapatkan izin dan tidak menzalimi orang lain, biidznillah tidak mengapa. Tapi sebaiknya tidak terlalu banyak meminta. Roja TV, apakah mereka membuka donasi? Kan dulu sedikit ada perpecahan ya dengan Ustaz Yazid rahimahullah, beliau sudah meninggal, maka kita doakan kebaikan, nggak perlu mengorek-ngorek, tapi intinya ada sedikit perdebatan tentang masalah buka donasi dan lain sebagainya. Maka Roja saya dengar langsung waktu kajian di Masjid Al-Barakah, mereka juga buka donasi dan lain sebagainya, karena masjid itu megah. Mungkin kalau secara ini di Indonesia ini nomor 2 paling mahal setelah Istiqlal lainnya. Soalnya megah banget ya, Wah. Juga buka donasi di sini. Akan tapi itu tadi, jangan berlebihan dan diniatkan bukan untuk kita pribadi, tapi untuk memakmurkan Allah Azza wa Jalla, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan madrasah yang dimana di dalamnya mempelajari ilmu Allah. Itu kurang lebihnya Pak Triyono yang bisa kita gambarkan. Tergambar Pak Triyono? Tergambar Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wah ya. Dan terakhir ya kawan, tadi apa? Diketok. Jadi ada qadarullah innalillahi wa inna rajiun baru 2 hari yang lalu pemilik apa namanya? Kan ini kontrakan ya. Ada apa namanya dekat di pondok ini. Itu punya salah satu ikhwan tapi masih awam, meninggal dunia. Malam ini berarti kan tahlilan mereka orang awam ya, nganter makanan. Apa hukum makanannya? Nah ini sekarang dibahas kita karena momen ini. Apa hukum makannya? Kalau itu halal makan nggak apa-apa, diperbolehkan. Bukan najis, bukan. Karena pernah dengar ada yang ngomong najis. Itu kata siapa najis? Halal. Tapi kalau itu ritualnya orang-orang kafir atau menyerupai orang kafir, apa? Selamatan sedekah bumi, beleh sapi, beleh wedus itu haram. Karena dia menyembelihnya bukan untuk Allah. Jadi kalau ini dia bid'ahnya apa? Keyakinan dan tahlilannya. Makanannya murni, halal biidznillah.
Bahkan mungkin dia sebetulnya niat makanannya itu ada sebagian niatnya untuk yang si mayit, ada sebagiannya pengen sedekah, kan seperti itu. Itu ya ikhwah. Maka harus kita detail dan jeli. Jangan sampai salah dalam mengambil ilmu. Baik, jazakallahu khairan, sudah jam 9.10. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa japri ke anak, enggak apa-apa, antum japri ke anak, enggak apa-apa. Biasa di grup WA juga ada nomor anak atau ada konsul lainnya, silahkan ngobrol, silahkan. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai pahala kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla, meninggikan derajat kita di surga nanti bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, para nabi dan tentunya dan orang-orang soleh. Jazakallahu khairan, ana ucapkan kepada antum semuanya sudah meluangkan waktu ya. Bareng-bareng kita menuntut ilmu. Kita doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.